Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Para hadirin yang saya muliakan, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang tokoh-tokoh Islam, tokoh yang akan kita angkat sebagian dari perjalanan hidupnya, bernama Khubayb ibn Adi al-Ansari al-Ausi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Khubayb bin Adi, beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang-orang Ansar, sehingga di nama belakangnya ada kata Al-Ansari. Yang ini menunjukkan bahwa beliau adalah sahabat yang berdomisili di Madinah, yang pada saat itu memberikan tempat pertolongan, bahkan bantuan kepada orang-orang muhajirin, sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah. Khubayb bin Adi, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan kisahnya wafat di tiang salib. Juga beliau salah seorang sahabat yang dipanggil dengan Bali'ul Ard, orang yang ditelan bumi. Kenapa beliau disebut demikian? InsyaAllah akan kita dengar sebentar lagi kisahnya. Sahabat ini juga sahabat yang Allah tunjukkan karomah di hadapan musuh-musuhnya. Khubayb bin Adi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyertai Rasulullah di dalam peperangan-peperangannya, yang diikuti oleh Khubayb, di antaranya adalah, atau yang diikuti oleh Khubayb, perang Badar dan perang Uhud. Karena setelah itu beliau wafat sebagai seorang syuhada. Dan alumni Badar, mereka adalah sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah sahabat-sahabat yang diseru oleh Allah, if'alu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak kalian. Peperangan Badar adalah peperangan al-fasil, yang membedakan antara mukmin, pasukan Islam, berjuang Allah dengan lawan-lawan mereka. Khubayb termasuk alumni Badar, juga alumni Uhud. Kematian Khubayb, atau wafatnya Khubayb, atau syahidnya Khubayb, walaupun tidak di medan perang, tapi beliau syahid di jalan dakwah, di jalan ketika beliau berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, di jalan ketika beliau mengajarkan tauhid,
mengajarkan la ilaha illallah, mengajarkan syariat Islam kepada manusia. Di jalan itulah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebaik-baik jalan ketika ketika seseorang dipanggil oleh Allah. Berbahagialah mereka-mereka yang ketika dipanggil oleh Allah, dia sebagai seorang da'i, sebagai seorang mujahid, sebagai seorang yang tengah memperjuangkan agama Allah. Maka ketika dia diwafatkan dalam kondisi seperti itu, itulah wafat yang terbaik bagi manusia. Ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, kisah syahidnya beliau disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab sejarah tentunya, di mana Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabat, disebutkan ada 6 orang sahabat untuk mengajarkan Islam kepada kaum Adal atau Udal dan juga Al-Qarah. Dua kaum ini, utusan mereka datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, inna fina islaman fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yufhimunana fid din wa yuqri'unana al-Qur'an." Ya Rasulullah, sesungguhnya Islam ada di tengah-tengah kami. Maka utuslah beberapa orang dari sahabat-sahabatmu untuk memahamkan agama kepada kami dan mengajarkan Quran kepada kami. Keinginan mereka ini dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah SAW berharap manusia ini mendapatkan rahmat Islam. Apalagi orang-orang yang datang menunjukkan iktikat baiknya untuk belajar Islam. Nabi sangat senang sekali. Maka Nabi pun mengutus 6 orang sahabat, di antaranya Khubayb ibn Adi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in. Diutuslah 6 orang sahabat ini. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Ternyata permintaan mereka agar didatangkan da'i di tengah-tengah mereka itu adalah sebuah siasat licik, sebuah konspirasi untuk membunuh, untuk memerangi kaum muslimin. Ketika 6 orang ini berangkat dan rombongan, artinya 6 orang sahabat ini sampai di daerah perbatasan antara Asfan dan Makkah, maka disitulah mereka dikepung dan mereka diperangi. Singkatnya, memang kisahnya disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Ada beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu. Singkatnya, mereka membunuh 4 orang dari anggota rombongan dan menyisakan 2 orang. Artinya, atau yang tersisa 2 orang. Yang tersisa adalah Khubayb dan Zaid bin Dithina atau Dathina. 2 orang ini yang kemudian dibawa oleh mereka. Khubayb bin Adi dan Zaid. Mereka dijual ke orang-orang kafir Quraisy. Khubayb dibeli oleh anak-anak Harith atau Banil Harith. Siapa Harith? Harith ini adalah tentara musuh yang dibunuh oleh Khubayb pada perang Badar. Jadi ketika Khubayb dijual, Banil Harith yang ayahnya dibunuh oleh Khubayb ini segera membeli Khubayb untuk apa? Untuk dieksekusi mati. Maka tertawanlah Khubayb di tangan mereka. Namun ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum, ada kisah yang menarik
ketika Khubayb ditawan oleh orang-orang musyrik. Dan di dalam kisah ini juga ada akhlak yang mulia yang ditampilkan oleh Khubayb ibn Adi. Dan di dalam kisah tawanan atau ditertawannya Khubayb juga ada karamah yang Allah perlihatkan di hadapan manusia. Yang pertama kita akan melihat bagaimana Allah menunjukkan karamah Khubayb. Dan ini menunjukkan bahawa dia adalah waliullah. Waliyun min awliyaillah. Dia termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya karamah bagi wali-wali Allah. Namun ingat ma'asyiral muslimin, hati-hati dengan dakwahan atau pengakuan-pengakuan karamah. Baik seseorang yang mengakui ada karamah di dalam dirinya atau ada karamah pada orang lain. Hati-hati. Karena di zaman sekarang ini banyak orang jualan dengan karamah. Jualan untuk melariskan ajarannya atau ajaran gurunya dengan karamah-karamah. Dengan konsep atau dengan dengan karamah ini. Diceritakan karamah gurunya, karamah ini dan itu, yang belum tentu kebenarannya. Dan terkadang ma'asyiral muslimin bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada bercerita pernah melihat Allah secara langsung dalam mimpinya. La haula wa la quwata illa billah. Ya, dan itu bisa kita saksikan. Ada melihat, ada menceritakan bahwa gurunya bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengajarkan beberapa ajaran. La haula wa la quwata illa billah. Ajaran Islam sudah selesai ya akhi. Ya, hanya gurunya diajarkan oleh Rasulullah beberapa ajaran baru. La haula wa la quwata illa billah. Dan ingat, waliullah itu kalau mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tidak akan cerita-cerita. Sesuatu yang luar biasa, tidak akan. Waliullah itu orang yang tawadhu. Bahkan dia menyembunyikan karamahnya. Jadi kalau ada orang gembar-gembor, apa gembar-gembor itu? Oh, ya cerita sana kemari. Ya, saya bermimpi melihat Tuhan. Ya akhi. Itu justru kita saksikan. Intinya apa? Kaum muslimin, karamah aulia itu ada. Namun hati-hati. Ya, ketika mendengar itu juga harus kritis. Kita harus kritis. Ya, jangan sampai kita akhirnya tertipu dengan cerita-cerita seperti ini. Padahal itu hanya dagangan yang memang untuk melariskan agar kelompoknya semakin banyak pengikutnya, agar gurunya diakui oleh semakin banyak orang. Ini yang harus kita kritisi. Jadi karamah itu ada. Dan karamah ma'asyiral muslimin bukan ilmu yang dipelajari. Karamah itu biasanya Allah datangkan secara tiba-tiba. Jadi bukan ilmu yang dipelajari, ada ilmunya. Ilmu mendapatkan karamah nggak ada. Namun karamah itu sesuatu pemberian Allah atau pemberian Allah yang Allah berikan kepada siapa? Wali-walinya. Wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang hidupnya selalu berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya mengikuti syariat, perilakunya mengikuti syariat, akhlaknya mengikuti syariat, akidahnya mengikuti syariat. Sehingga para ulama memberikan warning kepada kita, jangan semua orang yang punya kelebihan itu dianggap itu sebagai sebuah karamah. Kata mereka, jika engkau melihat ada orang berjalan di atas air, jangan cepat-cepat mengatakan itu adalah karamah. Sampai engkau bisa menilai, melihat perbuatan-perbuatan dia. Sejalankah, sesuaikah kehidupannya dengan kehidupan Rasulullah atau justru bertolak belakang dengan kehidupan Rasulullah SAW. Karena
waliyu syaitan, ya, lawan dari waliullah pun terkadang mereka bisa menunjukkan hal-hal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia secara umum. Tapi itu bukan pemberian atau bukan sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada hamba tersebut, tapi itu justru sebagai istidraj, membuat mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka dibantu oleh syaitan. Kembali kepada karamah. Khubayb menunjukkan karamah. Apa karamah Khubayb? Dan ini diceritakan oleh pemilik rumah di mana Khubayb ditawan di dalamnya. Taqulu Mawiyah. Ya. Mawiyah ini yang biasa mengantar makanan ke Khubayb ketika beliau ditawan. Dia menjadi saksi. Dia berkata, "Hubisa Khubayb fi baitih." Khubayb ditawan di rumahku. Walaqad ittala'tu alaihi wa anna fi yadihi laqitafan mithla ra'sil rajul ya'kulu minhum. Dan aku melihat sendiri, kata Mawiyah ini, saya melihat sendiri bagaimana di tangan Khubayb itu ada inab, ya. Ada anggur satu tandan. Yang besarnya itu seperti kepala seorang laki-laki. Jadi banyak. Saya melihat ada anggur di tangannya, padahal pada saat itu di Mekah tidak ada anggur. Pada saat itu tidak ada anggur. Tidak musim anggur. Subhanallah. Dan dia makan dari situ. Sebagian kisah mengisahkan bahwa Khubayb ini tidak pernah mau dia diberi makan oleh orang musyrik. Dia mengatakan, saya sudah makan. Sampai kemudian Mawiyah ini mengintip, betul nggak Khubayb? Ternyata benar. Dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terheran-heran. Ini makanan datang dari mana ini? Ini buah datang dari mana ini? Jadi kata para ulama, di antara karamah Khubayb bin Adi radhiyallahu tabaraka wa taala anhu. Ini satu kisah ketika beliau ditawan bagaimana Allah menunjukkan karamah. Dan ketika beliau ditawan ma'asyiral muslimin, Khubayb juga mengajarkan kepada kita akhlak, berpegang teguh dengan prinsip amanah, kejujuran, tidak khianat. Suatu saat ma'asyiral muslimin, ketika Khubayb mengetahui bahwa keesokan harinya beliau akan dieksekusi, di malam harinya beliau meminta Musa. Musa itu pisau cukur. Beliau meminta Musa untuk mencukur rambutnya dan bagian tubuhnya yang perlu dicukur, yang perlu dibersihkan agar dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih. Dan diberi oleh salah satu seorang wanita, diberi itu, Musa itu. Dan wanita ini membawa anak kecil. Ketika wanita ini lengah, si anak ini mendatangi Khubayb. Dan oleh Khubayb, anak ini dipegang, lalu diletakkan di atas pahanya. Didudukkan di atas pahanya. Sambil Khubayb memegang Musa. Ini anaknya orang musyrik yang sedang menawan dia dan besok dia akan dieksekusi. Mungkin kalau orang ya agamanya lemah, imannya lemah, dia akan berpikir dibunuh saja. Tidak apa-apa sekalipun biar orang-orang musyrik merasakan kesedihan, saya toh akan dibunuh. Ketika anak ini didudukkan di atas pahanya Khubayb, si ibu melihat itu ketakutan ibunya. Ibunya mengira sudah anaknya akan dihabisi oleh Khubayb. Kesempatan Khubayb mau dibunuh, dieksekusi. Dan dia diperlakukan secara zalim, dikhianati. Khubayb ditawan karena pengkhianatan. Dan dia akan dieksekusi secara keji.
Ketika ibunya melihat itu, ibunya ketakutan. Kata Khubayb, "Atakhshina an aqtulah?" Apakah kamu khawatir saya akan bunuh anak ini? Dia mengatakan tidak. Tidak akan dilakukan oleh para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Muhammad tidak akan melakukan perbuatan seperti ini. Dikembalikan, dibiarkan oleh Khubayb. Bukan anak kecil yang dibunuh. Mereka berjihad bukan untuk menumpahkan darah. Mereka berjihad bukan karena haus darah. Mereka berjihad karena mempertahankan agama Allah. Ketika mereka terusir. Beda dengan orang-orang yang berjihad memang untuk memusnahkan kaum muslimin, perang salib. Sejarah berbicara. Itu kalau ada orang mengatakan Islam doyan perang, Islam doyan perang. Coba tengok, buka sejarah. Mana yang berjuang karena ideologi, karena agama, karena kebenaran, dan mana yang berjuang. Dan betul-betul dia menjaga adab dalam berperang. Memang tidak boleh membunuh anak kecil. Dan memang kondisinya bukan kondisi sedang berhadapan dengan musuh. Si anak tidak tahu apa-apa. Ibu pun tidak tahu. Dalam Islam itu ada aturan mainnya, Pak. Sehingga Islam itu lebih maju dalam hak asasi manusia daripada orang-orang yang mengaku atau negara-negara yang mengaku punya hak asasi. Ya. Kita lihat bagaimana ketika tentara-tentara kaum muslimin ada perang di Irak, Amerika. Bagaimana ketika mereka ditawan, disiksa oleh orang-orang kafir. Dan itu terbuka. Lalu mereka mengatakan mereka orang paling menjaga hak asasi. Islam sudah mengajarkan itu. Dibiarkan oleh Khubayb. Kembali anak ini kepada ibunya. Maka ma'asyiral muslimin, di keesokan harinya, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Khubayb? Dia pun disalib. Dia pun disalib untuk dieksekusi. Namun ketika dia mau dieksekusi, Khubayb meminta kepada orang-orang kafir itu untuk bisa melaksanakan salat 2 rakaat. Biarkan saya salat 2 rakaat. Mereka membiarkan Khubayb salat, dan orang-orang musyrik berharap juga Khubayb ini mau murtad. Maka mereka membiarkan juga biar mungkin dia berubah pikiran. Khubayb pun salat dengan tenang. Lalu selesai salat, Khubayb mengatakan kepada mereka, "Demi Allah, seandainya kalian mengiraku takut mati, niscaya aku akan menambah rakaat salatku. Saya bukan takut kematian, ma'asyiral muslimin." Dan ini konteksnya memang dia mau dieksekusi. Dan pada saat itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sampai hari ini sering kita dengar. Namun kadang salah penempatan. Apa doa itu? Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hsihim adada, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada. Ya Allah, berilah balasan yang setimpal kepada mereka. Satu persatu eksekusi mereka, timpakan azab kepada mereka. Binasakan mereka semua ya Allah, wala tughadir minhum ahadan. Jangan kamu sisakan satupun di antara mereka. Ma'asyiral muslimin, ini doa yang dibaca oleh Khubayb. Khubayb berdoa untuk mereka-mereka yang menyiksa Khubayb. Doa ini bukan dipanjatkan untuk meminta kepada Allah agar Allah membinasakan semua orang-orang di luar Islam. Bukan itu. Ada sebagian saudara kita yang berdoa dengan doa ini untuk kebinasaan semua orang di luar Islam. Enggak mungkin. Dan itu melawan sunnatullah. Sampai hari kiamat Allah akan menciptakan manusia dengan berbagai macam agama yang mereka anut. Ini yang saya katakan tadi, doa ini salah tempat.
Boleh kita mendoakan dibinasakan semua untuk komunitas tertentu yang memang pada saat itu betul-betul memerangi Islam. Bukan untuk semua orang di luar Islam. Ini yang dikritik oleh para ulama. Itu doa beliau. Dan di dalam sebuah riwayat, Muawiyah pada saat itu belum masuk Islam, Pak. Dia hadir bersama dengan Abu Sufyan, dengan ayahnya. Pada saat dia mendengar Khubayb berdoa dengan doa itu, dia ketakutan. Sampai dia pun menjatuhkan dirinya di atas tanah. Karena orang-orang Arab pada saat itu menganggap kalau ada orang mendapatkan doa kejelekan, maka dengan berbaring di atas tanah, doa itu akan hilang, tidak akan terkenai dirinya. Muawiyah langsung dia turun, takut dengan doanya Khubayb. Dan Khubayb pun dieksekusi. Beliau disalib, dan beliau pun juga mengucapkan kalimat yang luar biasa, yang sampai hari ini pun diucapkan, diulang-ulang ucapannya. Beliau berkata pada saat itu, falastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi jaybin fillahi masra'i wa dhalika fi dhatillahi wa in yasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i. Kata Khubayb ibn Adi, falastu ubali hina uqtalu muslima. Saya gak peduli, saya terbunuh. Yang penting saya dalam terbunuh dalam keadaan muslim. Ala ayyi jambin fillahi masra'i. Aku tidak peduli di mana tempat matiku. Selama itu berada, selama kondisi ketika aku mati, saya mati berada di jalan Allah. Tidak peduli dimanapun saya meninggal. Selama fi dzatillah, selama karena Allah, selama di jalan Allah, mati dimanapun, tidak aku pedulikan. Wa dzalika fi dzatillahi wa iyyasha. Ya demikian itu demi zat Allah, dan jika Allah berkehendak, yubarik ala awsali shilwin mumazza'i, dia akan memberkahi jasadku yang tercabik-cabik. Jasadku mau dibunuh, dicabik-cabik, dirusak, Allah akan beri barakah. Dan ini menunjukkan apa, ma'asyiral muslimin? Husnudzan billah. Husnudzan billah. Berbaik sangka kepada Allah dan ridha terhadap takdir Allah. Tidak akan berteriak, Habib ya Allah, saya sudah berjihad, saya sudah berusaha, kok saya disiksa seperti ini ya Allah. Seperti kita sekarang ini. Baru diberi ujian sedikit oleh Allah berteriak, protes. Kenapa saya diuji? Kenapa saya? Saya sudah berjuang, saya sudah sholat, saya la. Bukan itu ucapan orang-orang beriman. Orang-orang yang mengenal Allah tidak akan mengucapkan itu. Sekalipun tubuhku dicabik-cabik, Allah akan memberkahi selama ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang saya sebutkan di awal ya akhi. Mau mati karena corona, mau mati karena apapun, yang penting kita wafat dalam keadaan kondisi muslim, berserah diri kepada Allah. Apalagi wafat kita sebagai seorang da'i, sebagai seorang yang berjuang di jalan Allah, sebagai seorang penderma, sebagai seorang suka infak di jalan Allah. Karena kematian itu sudah ada. Tanggalnya, tahunnya, waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Lari dari kematian tidak akan menyelamatkan kita dari kematian. Namun yang perlu kita persiapkan adalah kita mati dalam kondisi apa. Kita wafat dalam kondisi apa. Ini yang perlu kita kondisikan diri kita. Kita berharap bahwa ketika kita diwafatkan oleh Allah, kita wafat fi sabilillah, kita wafat di jalan Allah, kita wafat dalam kondisi sedang menjalankan amanah-amanah dari Allah, kita wafat sedang dalam kondisi beribadah kepada Allah, sedang dalam kondisi hati kita penuh cinta kepada Allah. Allahu Akbar, itulah kematian yang justru mendatangkan kenikmatan. Yang kita khawatirkan ya akhi, kita wafat dalam kondisi bermaksiat kepada Allah, dalam kondisi sedang memusuhi dakwah, dalam kondisi sedang membela kebatilan. Nasallallahu alaihi wassalam.
Khubayb bin Adi radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Dan sebelum beliau disiksa, dibunuh oleh orang-orang musyrik, ada yang ngetes, ya apa? Menguji. Kata mereka, mana yang aku sukai? Mana yang Anda sukai? Afwan, mana yang Anda sukai ya Khubayb? Tetap mencintai Muhammad atau Anda hidup tenang di tengah-tengah keluargamu? Seolah-olah mereka mengatakan, kamu ini loh, karena ikut Muhammad ya seperti ini kondisimu. Kalau kamu gak ikut Muhammad, kamu tenang, enak, nyaman. Mana yang sekarang yang kamu cintai? Engkau berada di tengah-tengah keluargamu dalam keadaan tenang, nyaman, ataukah engkau tetap mencintai Muhammad? Apa jawab Khubayb? Demi Allah, aku tidak suka hidup di tengah-tengah keluarga dan anak-anakku dalam keadaan sehat dan memperoleh kesenangan duniawi, sementara Rasulullah tertusuk duri. Allahu Akbar. Aku tidak akan bisa nyaman, tidak akan senang hidup nyaman bersama anak-anakku di tengah-tengah keluargaku. Tidak akan nyaman, tidak akan senang saya kalau saya mendengar Rasulullah tertusuk duri. Jangan disiksa, tertusuk duri saja membuat saya itu terasa teradab, tersiksa. Apa kata orang kafir? Wallahi ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammad li Muhammad. Demi Allah, saya tidak melihat seorang pun yang mencintai manusia melebihi kecintaan sahabat Muhammad kepada Muhammad. Luar biasa kecintaan mereka. Dan cintanya sahabat itu cinta yang hakiki ya jamaah. Kalau kita sekarang mengaku cinta, ya alhamdulillah, dan memang seperti itu, tapi belum teruji. Cinta itu bukan kumpul-kumpul, hanya sekedar baik, walaupun itu baik. Ya, apalagi kumpul-kumpulnya dapat makanan, oh biasanya banyak orang datang. Cinta itu dibuktikan dengan apa? Ketika kita diuji oleh Allah. Kalau dalam kondisi nyaman, tenang, apalagi disediakan makanan, semua mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, sambil ngerokok kadang-kadang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Oh nyaman, nikmat. Mudah-mudahan itu cinta yang hakiki. Karena cinta itu akan terlihat dalam kondisi susah. Cinta itu terlihat dalam kondisi ujian. Itu baru akan terlihat cinta kita. Kemurnian cinta itu baru akan terlihat. Dalam kondisi tenang, nyaman, apalagi uang banyak, ya Allah. Semua mengaku cinta kepada Rasulullah SAW. Maka buktikan cinta kita ma'asal muslimin. Dengan apa? Dengan kesungguhan mengikuti ajaran Rasulullah. Dengan kesungguhan untuk mengajak manusia untuk betul-betul menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Dengan membela ajaran Rasulullah SAW. Bukan sekedar pengakuan-pengakuan tanpa ada tindakan dan perbuatan. Ma'asyiral muslimin, itulah ucapan Khubayb dan itulah kejujuran karena dibuktikan dengan perbuatan, dengan jihad mereka bersama dengan Rasulullah SAW. Maka orang-orang musyrik ketika mendengar jawaban Khubayb, mereka semakin marah. Akhirnya Khubayb pun dieksekusi, dihujani tubuhnya dengan anak panah, disiksa sampai Khubayb mati, wafat. Dan pada saat itu ma'asyiral muslimin, Rasulullah mendengar kabar, Rasulullah mengirim sahabat untuk mengangkut jenazahnya. Dikirimnya sahabat Nabi, ada yang mengatakan Miqdad bin Amir dan Zubair, ada yang mengatakan sahabat yang lain. Intinya sahabat ini kemudian datang karena jasadnya dibiarkan tersalib. Dibiarkan oleh orang-orang musyrik dengan kondisi yang mengenaskan. Menurut pandangan manusia. Kemudian sahabat pun datang, menurunkan jasadnya, dan mereka pun sambil dengan kewaspadaan tinggi, karena bisa jadi mereka juga diserang.
Ketika diturunkan oleh sahabat, diletakkan di atas muka bumi, entah karena ada satu kesibukan, mereka tidak memperhatikan jasad ini, kemudian ketika diperhatikan lagi, jasadnya hilang. Ini yang kemudian disebut bali'ul ard, orang yang dimakan oleh bumi. Jasadnya hilang, mereka mencari di mana jasad Khubayb. Sampai sekarang, letak makam Khubayb tidak diketahui. Ma'asyiral muslimin, azzalallahu iyyakum. Maka Khubayb atau kisah Khubayb ini mengajarkan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, Khubayb bisa dikatakan adalah orang yang pertama yang disalib karena perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati disalib karena berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khubayb adalah orang yang pertama yang menunaikan salat sebelum dieksekusi. Para fuqaha mengatakan huwa awwalu man sanna shalah. Orang yang mempelopori menjalankan ibadah salat sebelum dieksekusi, sehingga seolah-olah ini menjadi sunnah. Sunnah dalam pengertian artinya boleh dilakukan. Dan tentu jangan ekstrim mengatakan, oh itu bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Lah, pengertian bid'ah bukan seperti itu. Di kalangan para fuqaha, hati-hati. Sehingga beliau menjadi, apa yang beliau lakukan ini, kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang didakwah karena memperjuangkan agama Allah. Mereka sebelum dieksekusi, mereka sholat 2 rakaat, mengikuti jejaknya Khubayb radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan kejadian terbunuhnya Khubayb disebutkan pada tahun keempat Hijriah, atau yang terkenal perginya Khubayb untuk mengajarkan ilmu itu dikenal dengan peristiwa Ar-Raji'. Dan ini disebutkan di dalam buku-buku sirah, sejarah Islam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khubayb bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan luka-luka yang tentunya karena berjuang di jalan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang terluka di jalan Allah, maka darahnya akan mengeluarkan bau misk. Bau misk itu bau minyak wangi yang terbaik. Dan Khubayb, sekali lagi saya ingin menekankan akhlak yang ditunjukkan oleh Khubayb, bagaimana beliau tidak akan melakukan perbuatan ghadar, pengkhianatan. Beliau menjaga betul-betul etika Islam sekalipun dalam kondisi tertindas. Dia masih menjaga apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang boleh untuk diperangi, apa yang tidak boleh diperangi. Ini berbeda dengan orang-orang yang sekarang mengaku berjihad, tapi kemudian mereka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak boleh dibunuh, atau melakukan pembunuhan, pengeboman di negara-negara yang tidak perang dengan alasan mereka adalah musuh-musuh Allah. Ini adalah tindakan ngawur, bukan jihad, bukan jihad fisabilillah. Sahabat itu musuh di daerah musuh. Ketika tahu itu anak kecil, wanita, mereka tidak akan menyakiti karena itu dilarang oleh agama. Apalagi di negeri-negeri kaum muslimin, tidak ada perang, tidak ada jihad fisik, kemudian mereka melakukan pengeboman, na'udzubillah. Itu tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihad itu harus di jalan yang benar, dan itu ada syariatnya, ada fikihnya, ada ilmunya. Kapan itu diberlakukan, kapan itu tidak boleh diberlakukan. Itu semua dikembalikan kepada ahlul ilm, kepada para ulama. Jika jihad dengan fisik, dengan senjata belum tidak boleh dilakukan, maka ada jihad-jihad yang lain. Jihad itu adalah usaha optimal diri untuk menegakkan agama Allah dengan menyebarkan kebaikan, dengan menyebarkan ilmu. Itu bagian dari jihad fisabilillah. Antum punya harta, salurkan
nafkah, salurkan harta Anda di jalan Allah, bangun madrasah, bangun lembaga-lembaga pendidikan, bangun lembaga-lembaga Quran, itu bagian dari jihad fisabilillah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.